Keselamatan kaum Bani Israel dan Nabi Musa terancam. Beliau memohon petunjuk Allah untuk pindah ke tempat yang damai dan jauh dari kejahatan. Selamat datang di YouTube channel kami, Pendekar Gunung Raung. Konten yang akan kami bahas adalah spiritual, sejarah, kebudayaan, fenomena sosial, motivasi, dan misteri. Tolong dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share jika konten yang kami sediakan bermanfaat. Terima kasih. Keistimewaan Asyura terletak pada hari ke-10 di bulan Muharram, hari yang dikenal kemuliaannya sejak sebelum Islam. Banyak kisah dan peristiwa sebelum Nabi Muhammad di bulan Muharram. Di hari Asyura, banyak peristiwa dan kisah bersejarah yang patut diketahui oleh kita semua. Salah satunya, kisah Nabi Musa singkat yang membelah lautan pada 10 Muharram untuk hijrah dari penguasa negeri yang kejam. Singkat kisah, saat dewasa, Nabi Musa prihatin dengan kehidupan kaum Bani Israel atas kepemimpinan Fir'aun yang semena-mena, siksaan yang terlewat batas, keangkuhan dan kekejamannya. Nabi Musa mendapatkan kepercayaan dan dukungan kaum Bani Israel karena dianggap memiliki pengaruh dan pengikut yang banyak. Dikhawatirkan akan menggoyahkan kewibawaan kerajaan Fir'aun. Berbagai macam tekanan dilakukan Fir'aun kepada Nabi Musa, dan Allah membalasnya dengan azab musibah kepada negeri kerajaan Fir'aun. Keselamatan kaum Bani Israel dan Nabi Musa terancam. Beliau memohon petunjuk Allah untuk pindah ke tempat yang damai dan jauh dari kejahatan. Maka Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa dan pengikutnya, Bani Israel, untuk pindah ke tempat yang lebih baik dan jauh dari perbudakan. Kisah Nabi Musa hijrah bersama pengikutnya tercantum dalam surat Ad-Dukhan ayat 23. Artinya, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyambut permohonan Nabi Musa dengan berjalan pada malam hari bersama pengikutnya tanpa sepengetahuan Fir'aun. Meskipun begitu, perjalanan tidak akan mudah karena sesungguhnya Nabi Musa dan pengikutnya akan diikuti dan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di pagi hari. Kedua pasukan, yakni Fir'aun dan Musa, berada pada jarak yang sangat dekat. Mereka berhadapan dengan situasi gawat karena hanya terlihat lautan dari tepi tebing, yakni Laut Merah. Di saat perjalanan bersama kaumnya di tanggal 10 Muharram, terjadi goncangan keyakinan di tengah rombongan Nabi Musa ketika kaum Bani Israel dan pasukan Fir'aun saling melihat satu sama lain. Di saat itu pula Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang merupakan orang beriman kepada Allah, sudah pasrah. Kita pasti tertangkap, ujar kaum Bani Israel. Sontak Nabi Musa berkata untuk tidak meragukan kekuasaan Allah. Sesekali bukan begitu cara berfikirnya. Sesungguhnya Robku bersama denganku akan memberikan petunjuk kepadaku dan kita semua. Selama perjalanan, Nabi Musa membawa tongkat,
Lalu Allah menurunkan wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Seketika, lautan tersibak dan pasukan Nabi Musa sebanyak 600.000 orang bergegas menyeberangi Laut Merah. Ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di tepian seberang, Fir'aun baru tiba di tepian laut. Lalu beliau memukulkan kembali tongkatnya dan lautan perlahan-lahan menyatu. Kedati demikian, Fir'aun tidak menghiraukan. Air laut terus naik. Kesombongannya memaksa kuda perangnya untuk terus maju. Tengah lautan, Fir'aun baru menyadari bahwa ia dan pasukannya sudah tidak mungkin menangkap Nabi Musa dan Bani Israel. Ia berusaha kembali ke tepian sambil berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Akan tetapi, semua terlambat dan air laut pasang serta terus meninggi. Secara singkat, Laut Merah kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun bersama pasukannya. Pada kisah Nabi Musa secara singkat, kejadian membelah lautan yang menjadi sorotan terjadi di bulan Muharram. Hal tersebut ditunjukkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan, ketika Nabi datang ke kota Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Nabi bertanya, "Hari apa ini?" Mereka jawab, "Hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya." Sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian." Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya pada hari Asyura di tanggal 10 Muharram. Maka dari itu, Asyura adalah hari mulia. Cerita Nabi Musa di bulan Muharram menjadi hikmah besar, bahwa setelah berusaha secara maksimal, maka serahkan semuanya kepada Allah. Tugas manusia adalah berusaha dan terus berusaha. Allah memiliki cara di luar akal manusia untuk menolong hambanya.